Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Aplikasi Belajar Berdoa Berbasis Android terhadap Peningkatan Nilai Religius Siswa di MTS Al-Mubarak Wabo. Latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah yang saya angkat di sini ialah pendidikan tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan nilai religius siswa. Pembelajaran berdoa secara konvensional masih kurang efektif, sehingga diperlukan inovasi melalui aplikasi belajar berdoa berbasis Android yang interaktif untuk meningkatkan pemahaman kebiasaan berdoa dan nilai religius siswa di madrasah sanawiyah. Identifikasi masalah. Berdasarkan penelitian saya, identifikasi masalahnya ialah yang pertama, nilai religius siswa MTS, khususnya kebiasaan berdoa belum berkembang secara optimal. Yang kedua, pembelajaran berdoa masih bersifat konvensional dan kurang melibatkan siswa. Yang ketiga, minat dan motivasi belajar berdoa siswa masih rendah karena media pembelajaran masih kurang interaktif. Dan yang keempat, pengaruh aplikasi belajar berdoa berbasis Android terhadap nilai religius siswa di MTS belum diketahui secara empiris. Kita masuk pada poin pembahasan masalah. Yang pertama, jadi penelitian saya hanya berfokuskan pada penggunaan aplikasi belajar berdoa berbasis Android sebagai media pembelajaran religius. Yang kedua, subjek penelitiannya adalah siswa-siswa di Madrasah Sanawiyah atau MTS pada jenjang kelas 10. Yang ketiga, nilai religius dibatasi pada pemahaman berdoa, hafalan doa, dan perilaku religius sederhana siswa. Yang keempat, aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi belajar berdoa yang dipilih atau dikembangkan peneliti. Yang terakhir, metode penelitian menggunakan kuasi eksperimen dengan desain one group pretest post test atau tanpa kelompok kontrol. Rumusan masalah. Di sini yang pertama, bagaimana nilai religius siswa Madrasah Sanawiyah sebelum penggunaan aplikasi belajar berdoa berbasis Android. Dan yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran doa menggunakan aplikasi belajar berdoa berbasis Android. Yang ketiga, bagaimana nilai religius siswa Madrasah Sanawiyah setelah penggunaan aplikasi belajar berdoa berbasis Android. Dan yang keempat, apakah penggunaan aplikasi belajar berdoa berbasis Android ini berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan nilai religius siswa Madrasah Sanawiyah. Kita masuk pada poin tujuan penelitian. Di sini ada tujuan dari penelitian saya, yaitu yang pertama, mengetahui nilai religius siswa Madrasah Sanawiyah sebelum penggunaan aplikasi belajar berdoa berbasis Android. Yang kedua, mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran doa menggunakan aplikasi belajar berdoa berbasis Android. Yang ketiga, mengetahui nilai religius siswa Madrasah Sanawiyah setelah penggunaan aplikasi belajar berdoa berbasis Android. Dan yang keempat, menganalisis pengaruh penggunaan aplikasi belajar berdoa berbasis Android terhadap peningkatan nilai religius siswa di sekolah madrasah. Masuk pada poin manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, jadi di sini ada dua manfaat yang saya ambil. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Manfaat teoritis di sini yang pertama, menambah kajian ilmu tentang pembelajaran religius berbasis teknologi Android. Yang kedua, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pendidikan religius dan media pembelajaran digital. Yang kedua, ada manfaat praktis. Di sini ada manfaatnya bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti selanjutnya. Adapun bagi siswa di sini contohnya seperti memudahkan mereka dalam pemahaman dan hafalan doa harian. Bagi guru, menjadi media pembelajaran doa yang inovatif dan interaktif. Bagi siswa, mendukung pengembangan media dan strategi pembelajaran religius berbasis teknologi. Dan yang keempat, bagi peneliti selanjutnya ialah manfaat
ibadah, akhlak, dan perilaku spiritual. Tidak hanya pemahaman teori, tetapi juga pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dan dapat ditingkatkan melalui pembelajaran agama, kebiasaan, dan media digital. Poin yang pertama adalah dasar teori, yaitu belajar berdoa. Doa merupakan bagian penting dalam pendidikan agama. Doa melatih hubungan spiritual dan kebiasaan beribadah, dan doa juga membentuk sikap religius siswa. Poin kedua, aplikasi belajar berdoa berbasis Android merupakan media digital untuk belajar berdoa secara mandiri dan fleksibel. Yang kedua, menyajikan bacaan dan makna doa secara interaktif. Dan yang ketiga, memudahkan siswa memahami dan menghafal doa. Poin yang ketiga tentang teknologi dalam pembelajaran agama. Jadi, teknologi membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif, membuat siswa mengulang materi kapan saja, dan mendukung peningkatan pemahaman agama. Poin yang keempat tentang pengaruh media digital terhadap nilai religius. Yang pertama, media digital berpengaruh positif terhadap nilai religius siswa. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan kebiasaan berdoa. Yang ketiga, efektif jika digunakan secara terarah. Penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil 3 dari penelitian yang relevan dengan judul saya. Yang pertama ada Musyawarah 2022. Jadi aplikasi Android meningkatkan hasil belajar dan keterampilan siswa SMPLB secara signifikan. Yang kedua ada Herawati dan kawan-kawannya pada tahun 2025. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa media pembelajaran berbasis aplikasi Smart Apps Creator berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa SD. Dan yang ketiga di sini ada Tristan dan kawan-kawannya pada tahun 2021. Dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa game edukasi digital meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar siswa secara signifikan. Di sini bisa kita saksikan secara bersama kerangka berpikir dari judul yang saya angkat. Di sini ada penyebabnya apa, akibatnya apa, ada variabel X, variabel Y, penggunaan aplikasi belajar berdoa berbasis Android, itu fiturnya apa saja, dan ada peningkatan nilai religius siswa, ada indikator religiusnya seperti apa. Next, hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian yang saya gunakan di sini adalah untuk H1-nya atau hipotesis alternatifnya. Dia adalah penggunaan aplikasi belajar berdoa berbasis Android berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan nilai religius siswa di MTS. Dan yang H0 atau hipotesis 0 di sini merupakan penggunaan aplikasi nanti apakah dia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan nilai religius siswa di MTS. Singkatnya di sini H1-nya ada pengaruh dan H0-nya tidak ada pengaruh. Gitu. Metode penelitian. Metode penelitian, jenis penelitian yang saya gunakan di sini yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan kuasi eksperimen dengan desain pretest post-test. Jadi untuk perlakuannya nanti ada aplikasi belajar berdoa berbasis Android dan pengukurannya menggunakan nilai religius sebelum dan sesudah perlakuan. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh dari aplikasi ini terhadap nilai religius siswa di MTS. Ini merupakan desain dari penelitian saya, desain one group pretest post test. Skemanya nanti 01 di X02. X-nya di sini merupakan aplikasi belajar berdoa berbasis Android. O1 dan O2-nya merupakan nilai religius sebelum dan sesudah perlakuan, dan tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh aplikasi terhadap nilai religius siswa. Baik, di sini saya akan mempertanyakan tentang judul dari skripsi.
Penggunaannya di sini dilakukan untuk melihat perubahan dalam satu kelompok setelah diberi perlakuan atau treatment, dan ini merupakan perlakuan yang diberikan secara praktis dan mudah diimplementasikan terutama saat tidak ada kelompok kontrol, dan memungkinkan peneliti membandingkan kondisi sebelum atau pretest dan sesudah atau post-test untuk mengukur efektivitas dari intervensi secara lebih akurat daripada desain tanpa pretest. Itu saja. Mungkin itu saja hasil dari presentasi proposal skripsi dari judul yang saya angkat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.